Cuman nenek kan aku yang belum sempat itu membahagiakan bener-bener Iya, nenek selama di dunia iya, sebelum beliau. Jadi ya itu aja deh. iya sih. Oh, lu mah Halo sahabat podcast Beta Carita Palu, selamat datang kembali di episode yang berikutnya nih. ya. Hari ini kita beda ya dari yang lain. Beberapa hari kita bahas masalah hukum, politik. Hari ini kita kedatangan artis nih, Penyanyi penyanyi yang cukup sangat dikenal di Sulawesi di Tengah. Sulawesi Tengah. Ini saya tahunya namanya Septi Vanessa. Iya. Nama lengkapnya Kalau nama asli sih Septi Selviana. Septi Selviana. Nama panggung Septi Vanessa atau Septi KDI. Septi KDI. Ini bagi teman-teman Sulawesi Tengah ini sudah tidak asing ini. Karena dari panggung ke panggung. Apa kabar, Septi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ini baik. panggil abang atau apa nih? Panggil saja abang, om juga boleh. Oh, om aja om ya, biar lebih akrab. Ini langsung batuk ini, teman-teman podcast ini. Gara-gara panggil om ini. Padahal sudah om-om. Iya, emang om. Jadi, Septi bisa dijelaskan sedikit. Ini banyak yang tidak tahu terkait ini Septi ini asli dari mana sih? Kalau aku sih asli dari Jawa ya, Jawa Dari Barat, Jawa Barat, Sunda. Sunda. Orang Teteh. teteh ya. Ya, Makanya ya. di sini tuh Kumaha? damanga. Nah, Kalau Terus? Septi sih dari Garut, Garut. Jawa Barat. Tapi karena mungkin sering banget nyanyi di Sulawesi Tengah, terutama di Kota Palu, Donggala dan sekitarnya. Jadi ya mungkin karena keseringan kesini kali ya. Iya, karena saya browsing ya, Septi Vanessa KDI lahir di Kota Palu. Apa itu benar apa enggak? Ya sebentar lagi Kak jadi orang Palu. Berarti sebentar lagi Septi ini akan jadi orang Palu. Tiap bulan saya kesini tiap minggu, bulan. jadi kayak orang Palu saja. Dan ini fasenya hampir sebulan berapa kali? Kalau pulang kampung. Semenjak dari kerjaan kampanye kemarin, hampir sebulan itu hampir 5 kali, 4 kali. Off airnya lumayan mantap ya. Bukan over aja, kadang main. Ya. Iya, kadang main sama teman-teman di sini. Seru ya di Palu. Kulineran di sini di Palu seru banget. Jadi selidah lah ya. Ya. Jadi teman-teman podcast ini Septi ini adalah alumni ya. Iya. Alumni dari pencarian bakat waktu itu KDI Star. Iya. 2010. Maaf kalau saya salah. That's right. Dan itu juara 1 ya? Iya, dan aku mengalahkan orang Palu loh. Oh, kita tahu. Jadi sebelum kita masuk di perbincangan yang lebih serius ini, Septi nyanyi dong sedikit. Nyanyi apa? Singkat aja. Wani Piro. Hah? Wani Piro. Nanti disawer. Satu lagu dong, biar teman-teman podcast bisa. Oh, ini lagu aku atau lagu yang lagunya Septi dong. Nanti kena ini lagi royalti kan. Kalau lagu Septi sih judulnya Julid. Julid ya. Itu single keberapa ya? Keempat. Kalau nggak salah. Cuman awalnya itu duet dulu sama senior KDI juga. Ya. Tapi aku ambil solonya di tahun 2024 kemarin. Ya. Jadi lagunya seperti ini. Judulnya Julid. Jujur aja sulit. Jujur aja sulit. Pura-pura sayang, ternyata itu cuma gombal. Asik digoyang. Sekali kau salah, masih ku maafkan. Kedua, ketiga, kamu keterlaluan. Jangan julid, jangan dibikin sulit. Jujur aja, jangan berbelit-belit. Om julid. Keren ya. Jadi kalau lagunya ini teman-teman bisa cari di Spotify, YouTube dan lain-lain adalah. Oke. Di Instagram tadi waktu posting pamfletnya Septi, Fanny WA, kenapa kakak enggak tahu lagunya Julid? Saya bilang, aduh saya tidak tahu, saya bilang kan. Jadi lagu Julid ini keren ya? Yes, di Sulawesi Tengah sering aku nyanyikan di panggung. Di live of air. Ya. Sering aku nyanyiin. Ini kita akan bercerita lagi terkait dengan perjalanan Septi. Ya. Apa sih yang dirasakan setelah menjadi juara KDI Star?
Ya dirasakannya bersyukur, menikmati semua perjalanan hidup dari hidup saya yang bener saya kan emang dari keluarga yang sederhana. Jadi ketika saya dikasih karunia suara yang bisa bikin orang happy atau galau. Ya. Jadi pas saya ikut kontes, saya di juara 1 dan juara favorit waktu itu. Lawan saya itu kebetulan orang Sigi. Orang Kak Ayuni. Perwakilan Palu. Jadi Kak Ayuni juara 2, aku juara 1. Nah disitulah mulai perjalanan aku yang benar-benar dari yang tadinya nggak bisa makan apa, akhirnya bisa beli sendiri. Alhamdulillah gitu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi dinikmati aja semua prosesnya sampai sekarang kayak gitu. Siapa yang paling berperan di dalam perjalanan karir saya? Yang pastinya diri sendiri ya. Diri sendiri. Orang tua masuk? Ya. Orang tua juga, cuman kan mereka udah divorce dari aku kecil. Jadi mungkin ya agak-agak apa ya, bukan setengah-setengah. Jadi orang tua support. Mungkin karena aku lama tinggal sama nenek, jadi ya jalanin aja udah. Mungkin ada pesan buat nenek? Udah almarhum. Iya. Kan nggak apa-apa dipesan. Ya mudah-mudahan buat nenek, jangan sedih-sedih Aku kalau ngomong nenek tuh nggak apa-apa, kita kan podcastnya berbagi cerita dari Palu untuk semua. Kalau buat nenek sih, aku selalu berdoa setiap di sujud aku, setiap setelah sholat, selesai sholat, aku selalu mengirimkan doa buat nenek. Terus aku cuma berharap ya nenek di sana tuh selalu melihat aku yang semakin berjuang, semakin hari semakin tumbuh gitu. Yang tadinya aku bukan siapa-siapa, terus misalnya aku hanya orang dari kampung lah berkata, sekarang udah bisa kemana-mana gitu kan. Itu aja sih, bersyukur di situ aja. Cuman nenek kan aku yang belum seperti membahagiakan benar-benar nenek selama di dunia sebelum beliau. Jadi ya itu aja deh. Ya sih. Oh lumayan. Ini sudah sedih sekali nih ya. Ya, jadi kita lanjut. Happy. Ini jadi awal injak Sulawesi Tengah nih, bisa Septi cerita. Boleh diceritakan siapa-siapa yang? Iya, boleh. Jadi awal itu pas jadi juara 1 KDI, kebetulan lawannya orang Sulteng kan, orang Palu. Nah, waktu itu kampanyenya Pak Longki Janggola. Pak Longki Janggola waktu itu. Iya, gubernur ke-10 ya. Ya, gubernur ke-10. Sulawesi Tengah. Nah, saya tuh dikontrak kampanye oleh beliau dari mulai Luwuk sampai Toli-Toli, Bol, dan pokoknya 13 kabupaten. Di situ dari tahun 2011. Terus saya alhamdulillah pas Bupati Morowali, pemilihan Bupati Morowali 2013. Sudah Pak Anwar ya? Saya dulu Pak Ahmad Ali. Pak Ahmad Ali. Saya dengan Pak Ahmad Ali acara dengan beliau. Nah, terus sesudah itu pokoknya awal kampanye aja sih Sulawesi Tengah itu ya 2011. Jadi merembet ke sini-sini sampai sekarang. Kenal dengan sosok-sosok yang luar biasa gitu kan. Dari mulai Pak Longki, Pak Ahmad Ali, dan alhamdulillah dikontrak Pak Anwar Hafid, gubernur Sulawesi sekarang. Dari tahun 2014 saya udah menyanyi dengan beliau. Ya, berani bersama Anwar ini. Jadi gitu. kalau dan kemarin itu kan kebetulan kan 2024 itu kan kampanye. Nah, saya dengan beliau, dengan timnya Berani di sini. Jadi sampai sekarang. Jobnya di Sulawesi Tengah masih lancar sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya maksudnya alhamdulillah dengan udah rezekinya kali ya. Mungkin rezekinya udah tanah. Kalau dekat ini saya ke Batam sih. Di sini belum ada lagi, tapi belum insya Allah Desember ada di Sulawesi Tengah juga. Ini kan nggak gampang ya jadi seorang wanita superwoman. Wah, superwoman. Ya, bisa dikatakan begitu karena dari kota kecil sampai daerah kecil loh. Saya lihat postingannya manggung ya. Iya, karena itu ya udah rezekinya udah qadarullah kan. Jadi kemana-mana mungkin harus lewat acaranya ini atau acaranya siapa gitu kan. Jadi bukan di titik di Palu saja toh. Jadi kayak ke Donggala, Sigi, Morowali, Sulawesi Tengah, ke Luwuk. Ya. Mungkin orang kan menjadi banyak yang tahu, ini Septi, hubungin nyanyi nih gini.
kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk penampilan di Jakarta atau di ibu kota, kenapa enggak Iya, masih ada. masih ada? On air ada sekali-sekali karena ya pasti harus diambil dong. Mhm. Tapi kalau untuk Sulawesi Tengah ini memang nggak tahu, saya kayak berdarah Suka, daging di sini. suka aja. Ini jujur ya, saya Heeh. mencintai sekali Sulawesi Tengah. Apa yang membuat suka dengan Sulawesi Tengah? Dengan keindahan alam yang sangat Karakter, natural, ya, alami Iya. gitu. Jadi karena mungkin saya di sana nggak ada lautan, nggak ada gunung Iya. kalau di Garut ya. Iya. Jadi ada lautnya cuma jauh. Nah ini tuh kayak saya sampai di Sulteng, pertama kali saya menginjak Sulawesi Tengah itu di kota Luwuk. Luwuk itu keren Pertama kali, ada fotonya nanti saya kasih ya. Siap. Itu pertama kali saya kampanyenya Pak Longki waktu itu. Nah di situ keliling sampai jadi saya tuh seneng aja kalau ke Sulteng kayak pulang kampung, kayak pulang kampung padahal belum punya rumah di sini. Makanya doain nih punya rumah di sini ya. Amin. So, tapi sudah punya jodoh ya? Calon? Aku udah punya suami. Oh, sudah punya suami, maaf. Aku udah punya suami. Jadi saya pikir ini Septi ini belum married ya, ternyata sudah married. Ya mungkin karena kan keseringan kesini Iya, sendiri. karena saya lihat aktivitasnya itu kan selalu bergaul di kemana-mana. Sama-sama kerja. Septi bisa berbagi dong kepada sahabat podcast. Ya. Apa yang membuat Septi bisa bertahan sampai sekarang di dunia musik? Pertama, bersyukur itu nomor satu ya. Terus jangan sombong. Terus saya tuh merasa saya bukan orang berpikir saya artis KDI, anak kontes kayak gitu. Terus saya tuh merasa ya saya biasa-biasa aja. Cuman saya Septi KDI ini ketika saya ada di atas panggung. Ketika saya sedang makan atau saya lagi main, siapa sih yang kenal saya bukan siapa-siapa. Kalau disebutin KDI baru orang tahu itu artis KDI. Makanya saya tuh di situ mempertahankan ini walaupun masih ya rezeki saya alhamdulillah ada aja kerjaannya, cuman maksudnya mungkin teman-teman saya udah menengah ke atas kayak Wika Salim. Itu teman-teman saya semua. Jadi Ayu Ting Ting, Siti Badriah, Saskia Gotik itu alhamdulillah gitu. Ya kenal gitu, tapi paling dekatnya sama Wika Salim sih. Alhamdulillah mereka udah pada naik gitu nama-namanya. Ya kalau aku kan ya udah bersyukur aja di situ. Jadi tetap memprioritaskan juga jadi memprioritaskan diri kita sendiri untuk menampilkan selalu yang terbaik gitu. Jadi jangan bikin klien kita jadi nggak suka sama kita dengan tingkah laku kita yang so artis atau apa. Nah, saya tuh nggak suka. Tetap rendah hati ya. Jangan so artis. Ya, tetap rendah hati. Karena kita bukan artis. Ini kan mempertahankan eksistensi di Belantika Musik kan tidak gampang. Seniman sejati. Ya, seniman sejati. Apa sih giat-giatnya sehingga bisa bertahan dari tahun 2010 setelah jebol menjadi juara ya? Yang pasti itu kan doa orang tua juga, doa orang-orang terdekat juga, terus kelakuan kita juga gitu. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai nantinya gitu kan. Kebaikan pasti dia akan dibalas kebaikan lebih-lebih. Kalau kitanya enggak gitu kan. Benar. Nah itu balik lagi ke rezeki. Mungkin Septi bisa berbagi nih. Apa? Pesan kepada penggemar setia yang sampai sekarang masih menunggu karya-karya Septi. Apanya gimana? Bisa berbagi kepada pesan-pesan kepada penggemar setia yang sampai sekarang masih menunggu karya-karya Septi mungkin. Ya, yang selalu ini tetap support aja, tetap doain karena yang ngatur rezeki itu bukan manusia, yang ngatur rezeki tetap Allah. Jadi apapun semuanya diserahin sama Allah. Kalau kata Allah saya harus naik pasti naik, ya kan? Kalau karya pasti setiap tahun saya akan mengeluarkan karya saya. Itu mau lagu slow, lagu dangdut, lagu apa yang penting saya mengeluarkan karya-karya saya karena untuk mempertahankan eksistensi saya di dunia entertain ini ya salah satunya itu punya karya gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang selalu sayang sama Teh Septi dimanapun, selalu doain aja, support aja. Karena kalau emang rezeki naik aja. Kalau udah Allah yang menentukan lah Kak, maksudnya. Iya, artinya di mana saja ya. Iya. Mungkin di dunia politik juga kalau bisa. Insya Allah ini. Ada keinginan untuk terjun? Bismillah ya. Bismillah. Di Sulawesi Tengah. Amin. Mari kita dukung. Secinta itu aku sama Sulawesi Tengah. Serius ini serius. Apa sih yang membuat
Septi suka selain alamnya, makanan mungkin? Makanan udah pasti. Apa nih? Kemarin sih awal-awal sih ya ini Kaledo. Kaledo. Awal-awal. Ya, Cuman sekarang. pas kemarin pas ada lagi viral ibu-ibu yang jualan di jembatan itu loh, Uta Dada yang setiap Uta Dada yang di bawah jembatan. Aku tanya sama temanku namanya Miranda, aku bilang gini, Dek, ada nggak? Dek, Uta Dada tuh gimana sih? Coba cari di TikTok katanya. Di TikTok katanya ininya cara bikinnya. Saya bikin di rumah. Jadi ya kayak opor kalau saya bikin. Narasa ya. Narasa. Selain itu mungkin. Terus orang-orangnya pada ramah-ramah gitu. Alhamdulillah mungkin lihat kitanya juga sih. Ya pada welcome, pada seneng aja. Aku nggak tahu kenapa ke Palu. Kadang-kadang bukan Palu aja yang aku pengen injekin ya. Maksudnya kayak setiap bulan tuh kalau bisa aku tuh main ke Sigi kayak ke Donggala, kayak kan di Sigi ada Napu tuh. Iya, Napu. Aku udah lihat postingannya teman-teman di sini. Terus ke Morowali ke Lubuk, ke Paisupo, ya. Kan. Itu keren, impian ya. Aku. Selama aku berbelas-belasan tahun di sini, padahal aku sudah menginjak itu Banggai Kepulauan, belum pernah aku ke Paisupo. Belum sempat terus. Septi aja yang pendatang pingin ya. Kita saja yang sudah stay di Palu sampai sekarang belum pernah injak tempat itu. Cuma lihat di. Mudah-mudahan kita ada rezekinya bareng-bareng ya. Gas on the way. Jadi Septi ini kita tentu saja banyak yang ingin kita ceritakan. Ya. Tanpa disadar kita punya waktu juga podcast cukup ya. Satu pesan Septi buat apa yang membuat Septi memotivasi diri ya kan. Sebagai perempuan itu kan tidak gampang dalam mempertahankan eksistensi di dunia belantika musik karena regenerasi pasti ada dong. Ya kan? Regenerasi setiap ini penyanyi dangdut pasti ada. Apa yang harapan Septi kepada berbagi kepada adik-adik ya kan? Adik-adik yang mungkin mengikuti jejak Septi sekarang ini. Pesannya sih jangan so artis. Jangan so artis sih. Pokoknya siapapun itu, mau itu artis papan atas kayak apa kayak maksudnya terserah lah. Intinya kalau aku berpesan untuk adik-adik aku ataupun teman-teman aku di Belantika Musik Indonesia, teman-teman yang tadinya bermulai dari penyanyi kontes, lalu dia punya single terus naik namanya. Aku cuma berpesan jangan pernah sombong, itu aja. Terus jaga etika dan jangan pernah lupa dengan orang yang selalu membantu kita. Itu kalau aku ya. Aku tuh orangnya tipikal orang yang gak pernah lupa akan kebaikan orang sama aku. Suatu saat walaupun misalnya aku tidak bisa membalas dengan materi, setidaknya aku bisa mendoakan teman aku ataupun orang-orang sekitar aku yang waktu aku ada di ujung tanduk atau aku lagi susah, mereka ada buat aku. Aku selalu begitu. Tanpa aku harus mengumbar, aku tuh selalu ini ya, aku enggak. Aku orangnya mending diam dan berdoa pada Maha Kuasa. Amin. Gitu aja sih intinya, selalu rendah hati. Ya jadi diri sendiri aja, nggak usah gimana. Yang boleh so artis, tapi so artisnya itu penampilannya. Jangan sifatnya, jangan sikapnya. Itu aja sih. Bagaimana Septi menanggapi terkait dengan netizen? Ya kan, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang cerita, ada yang nggak suka. Ini. Ada Kak. Jadi saya kan polos, orang itu lempeng banget ya. Sampai saya tuh kadang-kadang cueknya kebangetan. Karena dia Cancer kan. Ya betul. Sekalinya baper gitu. Ada satu waktu aku tuh nyanyi daerah Sigi. Ini selama 15 tahun ini baru kali itu saya kena omongan netizen. Baru teman saya bilang, Teteh punya netizen juga ya. Siapa? Coba Teteh cek itu postingannya di Sigi katanya. Salah satu. Adalah satu komen. Dia bilang gini, bukan menjelekan, cuman dia bilang di Sulteng itu banyak artis-artis, ngapain undang si Septi yang selalu berteriak-teriak. Itu saya ingat. Saya langsung begini. Setiap penyanyi itu berbeda-beda cara bikin ramai situasi toh. Ibarat kata saya ini bukan berteriak-teriak kalau ya kali kayak di gedung. Betul nggak? Ini kan tempat terbuka. Tapi kan kalau saya menjelaskan apa yang saya ini nggak ada ujungnya, saya blok aja. Udah saya blok, bodo amat ya mau ngomongin. Dan ternyata itu akun orang-orang terdekat yang kenal sama saya. Berarti bukan orang dari sini. Iya, berarti kan
makanya saya bilang selama 15 tahun saya menginjak Sulawesi Tengah, belum pernah saya alhamdulillah gitu. Pesan mungkin kepada yang Netizen yang julid tersebut. Ya lu kalau ngomong yang di belakang, di depan gue dong, atau lu di belakang berarti udah di belakang terus lu hidupnya, ya kan? Yeah. Nah itu aja, padahal kan kalau aku mau orangnya santai-santai aja Kak, orangnya nggak mau banyak cincangnya, pokoknya aku satset gitu lah. Kalau lihat ada orang yang judge aku atau netizen yang nggak suka sama aku orangnya tadinya bodoh amatan, cuman yang namanya manusiawi toh. Jadi pas ketika baca, karena bukan nggak ngerasa kita nggak, emang aku suka bukan emangnya harus gitu kan, enggak. Seenggaknya kan excited ke penonton. Gitu itu kan dengan cara seperti itu kan bisa membuat penonton lebih semangat, lebih happy. Iya, bukan mau sombong, emang bawaan aku begitu, gimana gitu loh. Mau aku ya kali nyanyinya happy, aku cuman diem, kan nggak mungkin. Sekarang kan lagi hot-hotnya nih ajang ya pencarian bakat ya. Septi melihat adik-adik dari daerah Sulawesi Tengah itu seperti apa? Ya, potensinya bagus-bagus. Karena mana juga ada yang ikut di akademi lolos sampai 10 besar. Terus Sulawesi Tengah itu supportnya luar biasa. Pemerintahnya juga ya. Terus yang lain juga, kayak aku kan pernah jadi juri di Sulawesi Tengah, kontes dangdut di sini. Alhamdulillah tuh dari pelosok ke pelosok itu, dari Toli-Toli, Buol, terus Ampana, Tojo Una-Una, Poso, semua itu suaranya bagus-bagus semua, Sulawesi Tengah. Mungkin ada yang kurang terkait support dari pemerintah atau? Kalau itu kurang tahu karena saya kan nggak menjalur ke itu kan. Cuman udah, sebenarnya sih balik lagi ke rezeki masing-masing. Bukan, tapi kita juga harus menelaah semua. Tidak semua mungkin orang berpikir kita dilupakan. Aku kan dulu positif tinggi, aku juara 1, alhamdulillah gitu. Ya kan rezeki mah Allah yang ngatur, mau sekeras kita pengen juara kalau belum waktunya. Belum. Nah, itu jadi ya alhamdulillah kita Mas enjoy aja sih. Kalau ikut kontes itu santai. Dan kalau di Sulawesi Tengah ini tuh bakatnya banyak banget, luar biasa prestasinya. Luar biasa ya. Yang kemarin di siapa itu yang sudah tereliminasi, laki-laki juga itu keren loh. Yusuf. Bagus. Keren banget. Itu anak baik. Suaranya bagus. Cuman emang udah rezekinya di 10 besar, ya kita supportnya terus. Jangan dipatah semangatkan. Yusuf itu anak baik, sopan, terus punya prestasi, punya talenta yang oke lah menurut aku. Karena dia kan jadi juara 1 di Sulawesi Tengah, aku yang jadi jurinya. Jadi menurut aku ya itu udah layak dia mah. Iya. Jadi sahabat podcast, sebelum kita menutup podcast kita pada malam hari ini kalau kita cerita nih panjang ini ya. Nah sampai 1 jam lebih. Pokoknya nggak penting jangan diposting ya. Mungkin ada hal-hal yang belum dicapai ya, sehingga sampai dari KDI sampai sekarang mungkin Septi punya keinginan yang belum tercapai mungkin. Yang belum tercapai. Ya. Apa ya, semuanya udah. Cuman yang belum tercapai mungkin punya rumah di Palu. Rumah di Palu. Ya, ini. Nanti nih posting developer rumah yang ada di Palu nih. Ini langsung bawa aja rezekinya ya. Amin. Oke. Itu mungkin aku pengen ajak, insya Allah kalau ada rezekinya, ini kan bukan bernazar tapi doa aku dari dulu. Aku tuh pengen umrohin keluarga aku. Amin. Umrohin keluarga aku dan teman-teman aku. Bismillah aku mampu. Amin. Insya Allah. Oke, sudah. Inilah sahabat podcast, kita berbicara ya, cukup sangat panjang tapi sangat bermakna. Artinya di dalam perjalanan Septi banyak hal yang dilalui. Bukan cuma sekedar melakukan perjalanan ya, tapi ada usaha dan doa dari orang-orang terdekat. Kita akan cerita lagi ngobrol nih Septi di episode podcast berikutnya. Jangan lupa nanti main lagi ya, kita undang lagi. Pasti dong. Wani Piro ya. Wani Piro. Oke, podcast Beta Cerita Palu. Terima kasih telah mendengarkan saya bersama Septi Vanessa dalam podcast Beta Cerita Palu. Berbagi cerita dari Palu untuk semua. Selamat malam dan sampai jumpa. Dah.